Semangat pagi semuanya, gimana kabar kalian? Doa dan harapan ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke video terakhir untuk materi kaidah pencacahan. Sekarang kita masuk ke sub materinya kombinasi. Untuk kompetensi dasar kognitif dan psikomotornya masih sama seperti materi sebelumnya. Nah, ini flowchart untuk materi kaidah pencacahan. Sebelumnya kita sudah sampai ke permutasi. Untuk yang sekarang kita masuk ke kombinasi. Nah, apa sih bedanya permutasi dan kombinasi? Ini dua materi terakhir ini, dua sub materi terakhir. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar permutasi. Kalau yang namanya permutasi itu urutannya diperhatikan. Coba kita mau bedakan permutasi dan kombinasi melalui permasalahan ini. Masalah yang pertama, banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang calon yang tersedia. Ini di video sebelumnya sudah dijelaskan kalau ini masuk ke dalam permutasi. Di sini dijelaskan ulang kenapa ini masuk ke dalam permutasi, karena misalkan si A itu sebagai ketua, si B itu sebagai sekretaris, si C itu sebagai bendahara. Oke. Itu tidak sama kalau misalkan yang sebagai ketuanya si B, sebagai sekretarisnya si A, bendaharanya tetap C, itu tidak sama. Artinya A, B, C tidak sama dengan B, C, A. Kenapa? Karena posisi ketua dan sekretaris di sini beda. Walaupun A, B, di sini B, A, orangnya sama-sama saja, tapi posisinya mempengaruhi. Makanya ini termasuk ke permutasi. Jadi kemarin ini untuk mengerjakan soal ini, tidak perlu kita cacah seperti ini satu-satu, kita sebutin satu-satu, tapi cukup kita hitung pakai 6 permutasi 3. Nanti ketemu hasilnya di video sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, bagaimana kalau permasalahannya bentuknya seperti ini nih? Dari 3 peserta, akan dipilih 6 peserta untuk mengikuti suatu lomba. Banyak caranya. Nah, 6 peserta itu kita misalkan A, B, C, D, E. Si A, si B, sampai F. Dari A, B, C, D, E, F akan kita pilih 3 orang untuk mengikuti lomba. Pilihan pertama kita misalkan si A, B, C. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua itu si A, B, dan D. Bisa. Pilihan ketiga kita pilih si B, A, C. Nah, ini nih permasalahannya. Di sini kita sudah memilih orangnya si A, B, C untuk ikut lomba. Cara pertama. Di sini B, A, C untuk ikut lomba. Walaupun urutannya ini beda, tapi kan orangnya sama-sama aja. Jadi inilah yang namanya kekombinasi. ABC sama aja dengan ABC, itu sama aja dengan kalau yang dipilih berangkat itu si B, A, C, orangnya sama-sama aja. Kalau untuk masalah seperti ini namanya masalah kombinasi. Kalau masalah seperti ini namanya masalah permutasi, karena ini urutannya diperhatikan, urutan orang, pengambilan orangnya. Kalau untuk masalah ini urutan pengambilan orangnya tidak diperhatikan, namanya kombinasi. Berarti kombinasi itu apa? Kombinasi adalah cara penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Urutannya nggak diperhatikan. Seperti yang tadi. Berarti AB sama aja dengan BA. Oke. Notasi kombinasi itu, kalau permutasi notasinya pakai P di sini, kalau kombinasi notasinya pakai C. Dari N unsur kombinasi R unsur. Makanya syaratnya N-nya itu pasti harus lebih besar daripada R. Karena dari sini diambil sekian, gitu ya. Sumbernya berarti harus lebih besar atau sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan R. Oke. Rumusnya apa? Berarti NCR itu adalah N faktorial per N min R faktorial dikali lagi R faktorial. Bedanya ini ada lagi R faktorial. Kalau ini penulisannya saja ya, ini hanya beda penulisan aja. Oke,
Kita ke contoh. Contoh yang pertama seperti yang tadi. Banyak cara memilih 3 peserta dari 6 peserta untuk ikut lomba. Jadi untuk mengikuti suatu lomba, berarti urutan orangnya itu tidak diperhatikan. Intinya orangnya sama-sama aja. Berarti ini disebut juga kombinasi. Artinya N-nya ada 6 sumbernya, R-nya ada 3. 3 orang yang mau diambil. Berarti ini adalah 6 kombinasi 3. 6 kombinasi 3 berarti 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial, terus dikali lagi dengan ini, 3 faktorial. 6 kurang 3, 3. Kita bikin 6 faktorial itu 6, 5, 4, 3 ke belakang habis dengan ini. Kemudian 3 ini, 3 faktorial ini. Kita kalikan, ini ke sini 2, ini ke sini 2. Berarti tinggallah 2 kali 5 kali 2, jawabnya 20. Ada 20 cara memilih 3 peserta dari 6 peserta untuk mengikuti lomba. Tapi kalau misalkan memilih 3 orang untuk menempati posisi ketua, sekretaris, bendahara dari 6 peserta, ceritanya beda lagi. Gitu ya. Oke, untuk nomor 2. Nah, nomor 2 soalnya gini. Ada 5 siswa baru belum saling mengenal, mereka ingin berkenalan dengan jabat tangan. Ada berapa banyak jabat tangan yang mungkin terjadi? Kita lihat dari gambar ini. Pak A berjabat tangan dengan Bapak B. Si A, ini misalkan ini si B. Misalkan ini B. Jadi si A menjabat tangan B. Berarti tidak perlu lagi dilakukan si B menjabat tangan si A. Ini nggak perlu lagi. Kenapa? Karena si A menjabat si B, sama aja kalau si B yang menjabat si A. Jadi nggak usah balik lagi. A kenalan ke B, terus datang si B kenalan lagi ke sini. Kan tadi mereka sudah kenalan, walaupun A duluan yang mengenalkan dirinya gitu. Nah, berarti dalam hal ini untuk permasalahan ini, permasalahan banyak jabat tangan, berarti ini masuk ke kombinasi. Berapa kombinasi berapa? 5 orang. Kombinasi untuk jabat tangan memerlukan 2 orang. Jadi 5 kombinasi 2. Oke, 5 kombinasi 2 berapa? 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial, 2 faktorial. Itu sama dengan 5 kali 4, 2 kali 1. Ini kita coret. Jadi jawabnya ada 10 jabat tangan yang terjadi. Supaya mereka semua bisa saling berkenalan. Bagaimana kalau permasalahannya seperti ini? Ini juga masuk ke kombinasi. Kenapa? Coba. Dari 6 jenis anggrek yang berlainan, akan dilakukan penyilangan 2 jenis anggrek untuk memperoleh jenis baru. Berarti kalau misalkan yang disilang anggrek 1, kita silang dengan anggrek 2. Itu sama aja dengan kalau anggrek 2 dulu kita ambil, kita silangkan dengan anggrek 1. Gitu. Hasilnya ini sama aja. Kita ambil anggrek 1, kita silangkan dengan anggrek 2. Sama aja kalau anggrek 2 dulu kita ambil, kita silangkan dengan anggrek 1. Berarti dalam hal ini A1 sama dengan A2. A1 A2 sama dengan A2 A1. Berarti ini kombinasi karena urutan pengambilan tidak diperhatikan. Berarti ini dari 6 anggrek diambil 2. 6 kombinasi 2. Itu adalah 6 faktorial per 6 dikurangi 2. 4 faktorial, 2 faktorial. Itu sama dengan 6 kali 5. 2 kali 1. 4 ke belakang habis dengan ini ya. Untuk menghitung yang seperti ini, Ibu anggap semua kalian sudah lancar. Karena ini udah materi terakhir, untuk faktorial harusnya udah lancar. Berarti ada 15 cara atau 15 macam penyilangan atau 15 jenis baru yang akan dibentuk. Gitu. Oke, gimana kalau soalnya seperti ini permasalahannya? Nah, banyaknya cara mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang diberikan. Ini juga masuk kombinasi. Kenapa? Urutan pengerjaan 8 soal itu tidak mempengaruhi. Intinya, mau yang nomor berapa duluan kalau urutannya tidak mempengaruhi. Gitu ya. Misalkan kita mau mencari
1 sampai 8, kemudian kita kerjakan 8 sampai 10, itu sama aja. Itu kombinasi. Nah, untuk yang A tapi ada persyaratan nih. Soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Berarti sisa soal yang kita tinggal pilih itu dari soal nomor 4 sampai 10, ada 7. Dari 7 soal yang ada, kita pilih, kita kombinasi. Karena wajib mengerjakan 8 soal, 3 soal sudah tahu yang mana yang mau dikerjakan, berarti kita tinggal milih 5 lagi dari 7 soal sisa. Jadi ini 7C5. Ya. 7C5 itu adalah 7 faktorial per 7 kurangi 5, 2 faktorial, 5 faktorial. Itu adalah 7, 6, 5 ke belakang habis dengan ini, 2, 1. Ini 3, berarti ada 21 cara memilih 8 soal dari 10 soal, tapi 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Tuh. Gimana kalau seperti ini? Soal nomor ganjil wajib dikerjakan. Berarti yang nomor ganjil itu adalah soal nomor 1, soal nomor 3, 5, 7, dan 9. Ini sudah wajib dikerjakan, gak usah lagi dipilih-pilih. Berarti ini sudah 5 soal yang sudah pasti wajib dikerjakan. Berarti sisa soalnya ada 5. Kita mau ambil 3 soal lagi. Kenapa 3 soal lagi? Karena kita harus mengerjakan 8 soal. Ini 5 soal sudah wajib. Yang mana yang dikerjakan udah tahu. Berarti tinggal 3 soal lagi kita pilih. Dari sisa soal yang ada, soal nomor genap, 5 soal. Oke, 5C3 kita hitung berarti sama seperti sebelumnya, 5 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Itu sama dengan 5 kali 4, 3 ke belakang habis, 2 kali 1. Berarti ada 10 cara memilih 8 soal dari 10 soal, tapi soal nomor ganjil wajib dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk soal yang selanjutnya untuk nomor 5 ini? Diketahui himpunan A, B, C, D, E ada 5. Tentukan banyak himpunan bagian dari si A ini, yang anggotanya 3. Nah, yang pasti ini masih termasuk dalam kombinasi. Karena anggota yang di dalam tidak mempengaruhi urutannya A, B, C dengan B, C, A sama aja. Ya. Jadi ini untuk soal yang ini berarti dari 5 kombinasi 3. Karena ada 5 semua anggota si A, kita ambil 3 unsur. Berarti itu adalah 5 faktorial per 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Itu sama dengan 5 kali 4, 3 ke belakang habis dengan ini, tinggallah 2 faktorialnya ini. Ini 2, jadi ada 10 himpunan yang anggotanya 3 dari anggota A, B, C, D, E. Karena kalau kalimatnya seperti yang ini, lebih atau sama dengan 4. Berarti artinya anggota himpunannya itu bisa 4, atau anggota himpunannya itu adalah 5. Maksimal 5 dong berarti kan. Karena ini sendiri, si A sendiri hanya ada 5 anggota. Jadi kemungkinannya anggotanya 4 atau anggotanya bisa 5. Pakai atau. Berarti kalau atau artinya terpisah, jadi anggotanya 4 saja atau anggotanya 5 saja, tidak bersatu. Dari 5 diambil 4 atau tambah dari 5 diambil 5. Karena 5 ini. Ini kenapa 4? Karena di sini 4. 5 karena sumbernya 5. 5C4 ini kalau selisihnya ini ke sini 1. Jadi ini sebenarnya pasti jawabnya 5. Jadi kayak 7C6 pasti 7. Ya. 5C4 itu, atau kalau nggak hafal seperti itu boleh kita bikin lagi ke rumus seperti biasa aja. 5 faktorial, 5 kurang 4, 1 faktorial, 4 faktorial. Makanya ini kan 5 faktorial. Ini 4 faktorial kan 4 ke belakang habis, makanya ini jawabnya 5 gitu. Jadi kalau selisihnya 1, pasti jawabannya itu adalah angka yang di sini. Ini tambah. Nah, ini juga kalau angka di sini dengan angka di sini sama, itu jawabnya 1. Jadi bisa kita sebutin kalau N, C, N itu adalah 1.
Kenapa 1? Kan ini nanti n faktorial. Kemudian n dikurang n kan 0 faktorial. Terus dikali lagi dengan n faktorial kan. 0 faktorial kan 1. N per n faktorial berarti jawabnya 1. Atas dan bawah sama itu 1. Jadi ini 5C5 pasti 1. Atau 6C6 itu 1. 7C7 itu 1. Itu rumus cepatnya ya. Ini berarti 5 tambah 1. Berarti ada 6 himpunan yang anggotanya lebih atau sama dengan 4. Oke, soal yang nomor berikutnya. Permasalahan berikutnya adalah nih. Pada saat praktikum kimia terdapat 7 larutan. Terdiri dari 7 larutan itu yang terdiri dari 4 larutan P dan 3 larutan Q. Nah, jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan. Dari sini mau diambil 3 larutan. 3 larutan. Di mana 3 larutan itu adalah terdiri dari 2 larutan P dan 1 larutan Q. Jadi ini harus dipenuhi dua-duanya, si P sama si Q. Nah, berarti ini masih masuk ke kombinasi karena larutan P1, P2 pemilihan pertama, P2, P1 itu sama aja, tidak mempengaruhi urutannya tanpa mempengaruhi. Yang jadi masalah ini berarti ini adalah dari 4P kita ambil 2P artinya 4C2. Terus karena ini P dan Q harus sekaligus didapatkan, harus sekaligus dilakukan, berarti ini pakai kali. Tuh. Dari 3Q diambil 1Q, berarti ini 3C1. Sekali lagi, kenapa tadi soal nomor 5 ini pakai ininya? Nah, ini pakai tambah, karena ini kan anggotanya lebih atau sama dengan 4. Jadi anggotanya 4 atau anggotanya 5. Jangan terpisah dia. Jadi bukan 4 dan 5 sekaligus, tapi yang anggotanya 4 ada berapa orang, yang anggotanya 5 ada berapa, bukan berapa orang, ada berapa cara, yang anggotanya 5 ada berapa cara. Gitu, makanya pakai atau. Tapi kalau yang ini, nah, untuk soal larutan ini, si P dan si Q harus sekaligus dipilih, dilaksanakan dua-duanya. Jadi P dan Q, makanya pakai kali. Itu tidak terpisah, si P-nya doang, si Q-nya doang. Ini sekaligus karena harus ada 3 larutan. Oke ya, dari situ makanya ini kali. Oke, kita tinggal hitung 4C2 adalah 4 faktorial. 4 dikurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. 3C1, 3 faktorial. 3 kurang 1, 2 faktorial, 1 faktorial. Oke, 4 faktorial 4 kali 3, 2 ke belakang habis dengan salah satu 2 faktorial di bawah. Tinggal satu lagi, ini 3. 2-nya ke samping ke sana habis. Oke, ini dengan ini 2. 2 kali 3, 6 kali 3, 18 cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q dari 4P 3Q yang tersedia. Permasalahan yang terakhir. Ini dia. Ada organisasi anggotanya 20 orang, 4 diantaranya dokter. Berapa carakah membentuk sebuah panitia, anggotanya 3 orang, di mana sekurang-kurangnya, nih ada persyaratan yang lain, sekurang-kurangnya 1 dokter harus masuk ke dalam kepanitiaan. Ya, 3 orang, minimal 1 dokter harus masuk ke dalam kepanitiaan. Bagaimana caranya? Yang pasti ini masih bagian kombinasi. Cuma menghitung berapa kombinasi berapa, hasilnya berapa, silakan kalian komen di bawah. Oke, see you, sampai ketemu ya, thank you.